Scientific Symposium kedua ini disponsori oleh PT Sismek dengan tema Manajemen Laboratory dengan moderator Dr. Rita Herawati SPPK MPes MKM. Berikut akan saya bacakan kurikulum vitae beliau secara singkat. MKM Bitung 22 Agustus 1965. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 kedokteran umum di Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 1991, spesialis patologi klinik dan S2 Magister Kesehatan pada tahun 2005 di Universitas Padjadjaran Bandung. Terakhir, beliau menyelesaikan Magister Kesehatan Masyarakat pada tahun 2016 di Universitas Padjadjaran Bandung. Kepada Dr. Rita, kami persilahkan. Terima kasih kepada para pembawa acara yang kami hormati, para profesor, dokter, baik dari patologi klinik maupun dari spesialisasi lainnya. Terima kasih telah bergabung dalam PIT ke-9 Virtual Patlin 2020. Hari ini barangkali pada sesi ini kita akan bersama-sama membahas tentang manajemen laboratorium. Sebelumnya terima kasih kepada PT Sismek dan PT Sabah Indonesia sebagai mitra kerja pada Scientific Symposium yang kedua ini. Ada dua materi yang akan dibahas pada sesi ini. Yang pertama adalah tentang digitalization in laboratory management. Dalam hal ini lebih fokus kepada digitalization in hematology laboratory yang akan disampaikan oleh Dr. Asvin Nurulita, SPPK Konsultan MKes. Kemudian pembicara kedua yaitu Dr. Nina Susana Dewi, SPPK Konsultan MKes MMRS yang akan membawakan tentang cost analysis of advanced technology usage in laboratory. Does it make testing more efficient? Baiklah, kita mulai dengan pembicara pertama. Mohon ditampilkan kurikulum vitae-nya, barangkali untuk Dr. Asvin. Dokter instalasi di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo 1, masih dari Unhas juga. Mungkin demikian. Kami persilahkan kepada Dr. Asvin untuk memberikan paparannya. Diberikan waktu 20 menit, Dok. Mohon bisa diperhitungkan waktunya. Saya persilahkan kepada Dr. Asvin. Ya, sudah ya, Dok? Ya, sudah Sudah ya. Terdengar, Dok? Sudah terdengar. Silakan. Terima kasih, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan pada siang hari ini untuk berbagi sharing tentang materi digitalisasi di laboratorium. Terima kasih juga untuk Prof. Aryati sebagai Ketua PDS Patlin serta para guru besar, para senior dan teman-teman sejawat lainnya yang hadir pada siang hari ini. Seperti kita ketahui bersama, dari data CDC pada tahun 2013 ditemukan bahwa penyakit jantung merupakan penyakit yang menyebabkan kematian terbesar, kemudian diikuti dengan penyakit kanker, dan yang ternyata penyebab kematian yang nomor 3 terbesar itu adalah disebabkan karena medical error. Medical error di sini bisa disebabkan karena kesalahan dalam diagnosis ataupun kesalahan pada terapi atau pemberian obat dan sebagainya. Penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa jurnal itu menyatakan bahwa medical error ini bisa dikurangi dengan salah satunya adalah dengan peningkatan dan pengembangan hasil laboratorium. Karena ternyata keputusan dokter itu hingga 70% itu dipengaruhi oleh hasil laboratorium. Sehingga dianggap pemeriksaan laboratorium, terutama laboratorium klinis, itu memiliki peran yang sangat besar dalam mengurangi medical error. Seperti kita ketahui bersama, ternyata
walaupun lab memiliki peran yang sangat besar, tetapi lab juga memiliki tingkat error yang cukup besar juga. Dari 3 tahap yang kita ketahui bersama, ternyata tingkat error yang paling besar itu adalah dari tahap pra-analitik, di mana menyumbang sekitar 62% dari error pada pemeriksaan laboratorium. Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi, yang paling banyak menyebabkan error pada tahap analitik itu adalah misidentifikasi atau kesalahan pada saat identifikasi pasien. Yang kedua adalah tahap post analitik. Post analitik di sini menyebabkan kesalahan error laboratorium sekitar 23%, di mana faktor yang terbesar menyebabkan kesalahan itu adalah kesalahan pada saat entry data atau pada saat transkripsi data dari alat ke hasil laboratorium. Selain itu juga karena keterlambatan pada saat penyerahan hasil laboratorium. Di manakah kita saat ini? Kita melihat perkembangan zaman digitalisasi dan perkembangan zaman IT pada awal tahun abad ke-18, kita kenal sebagai industri 1.0, itu baru ada pengenalan fasilitas-fasilitas atau produk-produk mekanik yang berbasis listrik. Kemudian pada industri 2.0 pada awal abad ke-20 sudah mulai diproduksi secara massal alat-alat internet atau komputer dan sebagainya. Kemudian kita saat ini berada di industri 4.0 di mana perkembangan CPPS atau Cyber Physical Production System itu sangat pesat. Pada abad inilah atau pada industri 4.0 ini terjadi penggabungan antara dunia nyata dan virtual, di mana sekarang istilahnya dunia ada dalam genggaman ya. Semua bisa kita lihat hanya dengan satu kali klik di HP, dan ternyata itu juga sangat dipengaruhi dengan keadaan kita yang saat ini berada dalam kondisi pandemik, di mana sebahagian besar justru kita melakukan pekerjaan secara virtual, termasuk saya rasa PIT patologi klinik tahun ini yang seharusnya mungkin kita sudah ada jalan-jalan di Surabaya, cuman karena masa pandemi sehingga kita melakukan PIT secara virtual pada hari ini. Kenyataannya, di manakah kita sebenarnya dalam proses perjalanan digital? Penelitian yang dilakukan oleh Accenture itu menemukan bahwa ternyata hanya 23% laboratorium yang berkomitmen untuk menerapkan lab digital. 40% lab bahkan sama sekali belum memulai untuk digitalisasi labnya. Hanya 37% yang baru mulai dan baru uji coba, dan hanya 10% yang memaksimalkan sampai meningkatkan 70% dari kapasitas lab untuk berkembang secara digital. Dengan masa 4.0 saat ini serta adanya pandemi, tentu saja kita harus mulai memaksakan diri untuk memulai proses digitalisasi laboratorium kita. Dari mana kita harus memulai? Apakah kita bisa memulai dari digitalisasi pemeriksaan hematologi misalnya? Kenapa kita sebaiknya memulai dari digitalisasi hematologi? Yang pertama karena pemeriksaan hematologi merupakan pemeriksaan yang paling dasar di laboratorium, yang paling banyak permintaannya sehingga memiliki kontribusi pemeriksaan yang sangat tinggi terhadap total pemeriksaan laboratorium. Di laboratorium saya misalnya di Wahidin Sudirohusodo, itu pemeriksaan hematologi bisa mencapai sampai 60% dari total pemeriksaan yang kami lakukan di laboratorium ini. Kemudian pemeriksaan hematologi yang sampai saat ini sudah sangat berkembang, memiliki berbagai macam parameter yang semakin hari semakin bertambah parameternya, yang dulu mungkin cuma 11, sekarang berkembang jadi 20, kemudian sekarang malah sampai 33, 35 lebih, sehingga manajemen datanya sangat besar, sulit sekali jika kita harus melakukan secara manual, sehingga otomatis kita membutuhkan sistem IT dari pemeriksaan hematologi. Kemudian yang ketiga adalah karena
sistem informasi laboratorium yang ada saat ini, walaupun memang sudah tersedia untuk membantu merekam data sel secara digital, tapi ternyata itu membutuhkan kuota yang sangat besar. Dan belum banyak yang bisa membagi tentang data-data morfologi dari pemeriksaan laboratorium hematologi khususnya. Kalau kita melihat pada perkembangan tetangga kita, radiologi dan imaging, teman-teman di radiologi sudah mulai menggunakan digitalisasi imaging sejak beberapa tahun terakhir. Mereka sudah mulai beralih dari yang sebelumnya hanya menggunakan foto atau kertas foto, itu berkembang menjadi menggunakan PET scan, yang tentu saja kualitas gambar yang lebih baik, bahkan ada yang sudah sampai 4 dimensi, sehingga memungkinkan untuk dokter, baik itu spesialis radiologinya maupun teman-teman klinisi, itu dapat melihat secara langsung serta dapat menganalisa dengan lebih baik, sehingga konsistensi dalam analisa itu sangat meningkat dan semua data dan gambar dari pasien itu dapat tersimpan dan termanajemen dengan sangat baik. Kalau kita melihat alur dari pemeriksaan hematologi, mulai dari sampel yang diterima, kemudian kita masukkan ke dalam alat hematologi yang ada sekarang, kemudian jika ada hal-hal yang out of range atau misalnya ada hasil yang terlalu jauh, misalnya trombosit yang terlalu rendah, sehingga diperlukan verifikasi manual dengan pemeriksaan apusan darah tepi atau mikroskopik. Saat ini yang kita lakukan adalah pemeriksaan secara manual, tapi ternyata pemeriksaan manual itu memiliki tantangan tersendiri. Yang pertama, pasti waktu jauh lebih lama karena kita harus membuat apusan, kemudian menunggu sampai kering dan sebagainya, kemudian dilakukan pembacaan. Yang kedua adalah pemeriksaan secara mikroskopik manual itu sifatnya subjektif, tergantung dari kompetensi dari yang membaca, dan kompetensi itu juga tergantung dari pengalaman. Semakin lama sudah para guru-guru tentu jauh lebih kompeten dibandingkan misalnya jika hanya teman-teman residen yang membaca. Kemudian tingkat human error sangat besar. Kemudian yang ketiga adalah jika kita melakukan pemeriksaan mikroskopik secara manual itu tidak ada pemeriksaan QC-nya. Dan tentu saja sangat jarang yang memiliki data rekaman dari morfologi apusan darah tepi. Tetapi dengan bantuan dari digital morfologi, semua tantangan tersebut memungkinkan untuk diatasi, terutama pada saat analisa-analisa morfologi. Bagaimana proses dalam analisa digital morfologi? Yang tahap pertama itu adalah tentu saja identifikasi. Jika kita membandingkan antara pemeriksaan secara manual ataupun secara digital, kalau identifikasi secara manual kita menggunakan mikroskop, ya, tapi kalau dengan digital kita menggunakan kamera. Jadi alat Sysmex yang akan menentukan atau alat pembaca ini yang akan menentukan area monolayer dari sel yang akan kita baca, kemudian akan diperbesar sampai pembesaran 100 kali. Sebenarnya tahapnya persis sama dengan pemeriksaan secara mikroskopik, cuman dia sifatnya digital dan menggunakan kamera. Kemudian setelah itu, setelah perbesaran, kita melakukan klasifikasi. Secara manual kita tentu saja tadi sudah disampaikan bahwa klasifikasi sel pasti semakin tinggi pengalaman dan ilmunya, semakin expert, beda dengan yang belum terlalu banyak pengalaman. Tetapi secara digital itu kita menggunakan artificial neuron based classifier. Jadi sel-sel yang ada itu sudah diklasifikasikan, sudah ditentukan kelompok-kelompoknya di mana saja. Saat ini sudah ada sistem digital morfologi yang tersedia di Indonesia, yaitu Sysmex DI60. Alat ini dapat membantu dalam preklasifikasi jenis-jenis leukosit sampai 17 jenis.
Selain itu juga dapat membantu karakterisasi dari eritrosit sampai 6 karakter, serta membantu penghitungan estimasi jumlah trombosit. Setiap sel yang terlihat oleh alat itu akan difoto secara otomatis, kemudian direkam dan dikelompokkan sehingga memungkinkan untuk penelusuran atau analisa yang lebih lanjut. Ini 17 kelompok leukosit yang bisa dibaca oleh alat ini. Yang pertama itu segmen, kemudian eosinofil, basofil, limfosit, sampai dengan plasma sel, large granular limfosit, hairy cell, dan sebagainya. Sedangkan sel berinti lain yang bisa dibaca itu adalah eritroblast. Kemudian selain itu juga bisa membaca giant trombosit, trombosit agregasi. Pada beberapa kasus kita bisa melakukan pemeriksaan ausan sumsum tulang dan bisa membaca megakariosit. Seluruh sel yang terbaca biasanya kita membaca 200 sel. Ke 200 sel yang akan kita baca itu akan langsung otomatis terkelompok berdasarkan jenisnya. Kemudian bisa kita lihat sel satu-satu secara kelompoknya. Setiap sel dapat kita perbesar sehingga dapat kita lihat dengan mudah jika ada hal-hal tertentu yang kita perlu untuk konfirmasi. Misalnya kita perlu melihat aurot, itu bisa terlihat jika kita perbesar gambar selnya. Selain itu, alat ini juga dapat mengidentifikasi sel yang abnormal dengan lebih cepat karena sudah terkelompok ke dalam kelompok masing-masing, sehingga pada saat kita mencari misalnya myeloblas atau promyelosit, metamyelosit, kita bisa membuka saja kelompoknya, kelompok sel tersebut, dan kemudian kita melihat sel-sel yang ada, sehingga lebih cepat kita dapat identifikasi jika banyak sel yang abnormal. Selain leukosit juga dapat melihat karakteristik dari eritrosit. Sampai saat ini baru 6 yang bisa dikembangkan. Yang pertama itu polikromasi, hipokromasi, kemudian anisositosis, mikrositik, dan poikilositosis. Tetapi sel-sel lain yang ini dalam beberapa waktu ke depan itu sudah bisa dikembangkan dan sudah bisa terlihat. Selain leukosit dan eritrosit, alat ini juga mampu membantu dalam menentukan estimasi jumlah trombosit. Jadi dalam satu lapangan pandang, jika kita ingin menghitung trombosit, itu dalam satu lapangan pandang akan langsung terbagi dalam 9 kamar hitung. Kemudian kita cukup menghitung dalam satu kamar hitung dan akan terhitung secara otomatis dalam alat. Kalau biasanya kita manual morfologi itu kita harus melihat sampai 10 lapangan pandang untuk estimasi jumlah trombosit, tetapi dengan alat ini kita cukup melihat hanya dalam satu lapangan pandang. Beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa alat BI60 ini memiliki korelasi yang cukup baik dengan manual morfologi. Yang paling tinggi itu adalah korelasinya dengan neutrofil, limfosit, dan monosit. Dan yang rendah itu adalah basofil, tetapi ini dikarenakan karena memang biasanya pada saat kita melakukan akusan itu karena jumlah dari basofil yang tidak terlalu tinggi dan jarang kita temukan sehingga akurasinya tidak terlalu bagus. Ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Briggs dan kawan-kawan yang menemukan bahwa korelasi antara alat ini dengan manual morfologi cukup baik. Selain itu, alat ini juga memiliki fitur QC. QC pada alat ini itu bisa kita lakukan setiap kali shift atau setiap hari, seperti QC pada alat-alat hematologi atau QC pada alat
yang biasa kita gunakan. QC itu salah satunya adalah untuk melihat smear check. Jadi alat ini bisa menilai kualitas dari apusan yang dibuat dari alat atau apusan yang kita buat secara manual. Kemudian alat ini juga bisa menilai intensitas dari slide, apakah slide yang ada itu terlalu tinggi atau terlalu gelap atau terlalu terang. Kemudian alat ini juga dapat menilai warna, apakah warna yang kita berikan itu terlalu merah atau terlalu biru. DI60 itu bisa kita gunakan dengan kita gabungkan dengan analisa dengan alat slide maker tersendiri, karena digital morfologi yang baik. Maaf, Dokter Asvin, waktunya 2 menit lagi ya. Iya dok, siap ya. Dok. Tentu saja analisa digital morfologi yang baik itu pasti membutuhkan kualitas slide yang juga baik. Jadi alat ini bisa kita gabungkan dengan alat Sysmex yang sudah ada sebelumnya, yaitu XM1500 ataupun XM3000, itu kita bisa gabungkan dengan DI60. Tapi alat ini juga bisa berdiri sendiri, kita bisa membuat manual slide yang ada, kemudian kita baca dengan DI60. Tapi untuk mendapatkan preparat yang terstandarisasi, tentu saja direkomendasikan alat preparat slide maker. Kesimpulan atau take home message, digitalisasi pada laboratorium merupakan kebutuhan yang sangat tinggi saat ini, terutama di masa sekarang, di mana masa pandemi itu dibutuhkan analisa yang kuat serta konsultasi yang jarak jauh, sehingga alat ini mampu memberikan manfaat yang besar. Kemudian digitalisasi juga pada hematologi sudah ada tersedia saat ini, tidak hanya untuk perhitungan sel saja, namun untuk melihat morfologi secara jelas. Selain itu, digital morfologi juga memudahkan untuk manajemen laboratorium karena semua data itu tersimpan dengan jelas, sehingga in case ada sesuatu yang perlu kita konfirmasi atau mau memberikan pelajaran atau case study pada mahasiswa atau pada residen, terutama di rumah sakit pendidikan, itu bisa kita tarik datanya dari alat. Sysmex DI60 merupakan salah satu solusi dalam menjawab tantangan dari digitalisasi hematologi. Terima kasih dok. Selamat ulang tahun untuk PDS Patken yang ke-30. Terima kasih Dr. Asvin atas paparannya dan tepat waktu ya. Kita beranjak kepada pembicara kedua. Mohon bisa ditampilkan untuk kurikulum vitae Dr. Nina. Dr. Nina saat ini bekerja sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Beliau lulus tahun 87 dari FK Unpad. Kemudian SP1-nya lulus tahun 1999. SP2-nya lulus 2008. Dan Magister Kesehatan lulus tahun 2008, semuanya itu dari Universitas Pajajaran. Kemudian lulus tahun 2013 dari Magister Manajemen Rumah Sakit. Kepada Dr. Nina, kami persilahkan paparan 20 menit, Dok. Ketua Kolegium PDS Patklin, narasumber dan audiens sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan tentang analisis biaya pada penggunaan teknologi canggih di laboratorium. Apakah penggunaan teknologi canggih tersebut membuat pemeriksaan menjadi lebih efisien? Ya, ini beberapa garis besar yang akan saya sampaikan, tapi mungkin nanti yang intinya ada di part 4 mengenai cost analisis saja. Sebagai pendahuluan, ya, kita tahu bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi ini telah tumbuh dan berkembang dengan sangat cepat sekali, termasuk teknologi baru dalam pelayanan kesehatan. Ini dikembangkan dan dimanfaatkan sebetulnya untuk kesehatan dan keselamatan pasien.
Namun ternyata di sisi lain, ini terjadi kenaikan biaya kesehatan, baik dalam biaya investasi maupun biaya operasional. Ada fenomena bahwa ini hanya sebuah studi ya. Jadi ada sebuah studi yang menemukan bahwa tingkat utilisasi pemanfaatan teknologi kesehatan canggih itu di beberapa rumah sakit ternyata baru mencapai 68%. Itu rata-ratanya. Dan hal ini tentu akan menyebabkan atau berdampak pada tingginya biaya satuan, sehingga akan membebani rumah sakit atau pasien yang berbayar. Ini juga memerlukan suatu kebijakan bahwa kita harus mencegah penggunaan teknologi canggih yang berlebihan, ya, yang berlebihan tanpa jelas kegunaan atau tidak sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu memang diperlukan suatu analisa tentang efisiensi dan efektivitas dari penggunaan teknologi kesehatan tersebut. Ya, selanjutnya, ya, teknologi canggih di laboratorium tadi sudah dijelaskan oleh pembicara yang pertama bahwa ini terkait dengan revolusi industri 4.0 dengan adanya digitalisasi dari hasil laboratorium, juga diperlukannya sistem IT yang handal ya dalam pelayanan laboratorium. Ya, perkembangan teknologi dan pelayanan, maksud saya perkembangan teknologi dalam pelayanan kesehatan, khususnya di dalam laboratorium, ini harus mampu meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi tentu dengan kendala biaya dan kendala mutu. Ini tadi sudah dijelaskan bahwa ya 70% dari keputusan klinis ini ditentukan oleh laboratorium, juga bahwa klaim BPJS tentu saja ini harus disupport oleh data laboratorium kalau ingin dibayar ya. Dan data laboratorium sendiri ternyata terus meningkat baik dalam jumlah maupun dari jenis parameter yang ada. Jadi betapa pentingnya sistem informasi di laboratorium yang akurat dan tepat waktu. Ya, jadi kita tahu bahwa ternyata laboratorium itu memegang peranan yang penting di dalam pelayanan kesehatan. Nah, ini terkait dengan mutu laboratorium, kita memang harus bisa menjamin bahwa setiap tahap dalam proses pemeriksaan itu secara menyeluruh harus dilakukan dengan benar. Ya, itu harus kita jamin itu. Sehingga kita bisa memastikan pengambilan keputusannya berharga dan memastikan perawatan pasiennya efektif. Mengenai, nah sekarang seberapa canggihkah alat teknologi yang ada di laboratorium Rumah Sakit Hasan Sadikin? Ya, saya hanya memberikan contoh 3 saja alat canggih dari beberapa alat sismek yang ada. Di antaranya yaitu alat hematologi dengan fluoresensi flow cytometrinya dan bisa terintegrasi dengan morfologi digital. Juga alat koagulasi dengan multi wavelength-nya dan alat urinalisis yang kita bisa lihat kehandalan-kehandalannya alat tersebut sebagai berikut. Dan Rumah Sakit Hasan Sadikin pun sudah mempunyai LIS yang handal saat ini. Sebagai rumah sakit rujukan infeksi nasional, tentu kami diwajibkan bisa memeriksa PCR baik untuk pasien maupun untuk masyarakat. Sengaja saya tampilkan di sini tentang PCR karena nanti salah satunya akan saya berikan contoh bagaimana efisiensi dari alat PCR yang baru dipakai 4 bulan, bagaimana kita menghitungnya. Ya. Ya. Ternyata peningkatan konstan dari biaya kesehatan itu tidak langsung terkait dengan manfaat pelayanan kesehatan. Hal ini kita lihat dari banyak faktor yang mempengaruhi. Dan ini menimbulkan tantangan bagi kita sebagai profesional laboratorium, juga tantangan bagi klinisi untuk sama-sama berkomitmen membuat strategi terbaik di dalam menentukan diagnosa, di dalam memonitor progresifnya penyakit, di dalam memonitor respon pengobatan. Jadi kalau kita berkomitmen bersama-sama, di suatu saat kita harus memerlukan misalnya ada pemeriksaan lab yang mahal, sebetulnya klinisi bisa mengimbangi dengan tidak memberikan misalnya prosedur atau tindakan yang mahal atau tidak memakai alat yang mahal. Apalagi kalau pasien BPJS kan, kalau rumah sakit kami 90% itu pasien BPJS. Jadi diharapkan obat-obatan dari klinisi juga yang termasuk Fornas saja. Jadi ini merupakan tantangan bagi kita dan klinisi untuk menghadapi
masalah seperti ini. Dan disinilah perlunya perhitungan analisa biaya agar kita tahu apakah pemeriksaan tersebut efisien atau tidak. Ya. Kalau kita lihat dari hal yang tadi ya, menyikapi penggunaan teknologi canggih tersebut, jadi kita memang harus melakukan kendali biaya tanpa mengorbankan mutu, yaitu dengan melakukan cost analysis mengenai efisiensi alat. Dan untuk cost analysis ini kita perlu menghitung unit cost, karena nanti akan yang berpengaruh pada penilaian kita adalah tarif, dan unit cost yang terpilih adalah activity based cost. Tapi saya tidak akan mengajarkan atau tidak akan memberikan presentasi mengenai ABC. Saya anggap dalam kesempatan ini semuanya sudah mempunyai tarif di rumah sakitnya. Jadi nanti kita akan langsung ke bagaimana cara menghitung analisis untuk efisiensi. Ini yang kami lakukan. Jadi kami melakukan satu analisis unit dan metode. Ini hanya contoh saja bagaimana cara perhitungan analisa biayanya. Jadi sekali lagi ini hanya contoh. Analisis unitnya berupa alat lab dengan teknologi canggih. Kemudian metodenya data sekunder dengan wawancara dan apakah jenis alatnya, karakteristik alatnya bagaimana, kemudian pemanfaatannya. Dan ini melibatkan penanggung jawab laboratorium, dari bagian perencana, termasuk tim pengadaan. Analisis yang kami lakukan masuk ke dalam deskriptif kuantitatif karena memakai metode ekonomi evaluasi dengan menghitung seluruh aspek biaya dan keuntungan dari investasi yang terjadi. Nah, untuk analisisnya sebenarnya ada dua. Di sini kita lihat ada dua analisis utama, yaitu cost effectiveness analysis, cost benefit analysis, dan analisis yang lain. Kita lihat sekarang satu-satu. Nah, ini kriteria penilaian yang utama untuk efektivitas dan benefit atau efisiensi. Kalau yang cost effectiveness ini analisis untuk menentukan efektivitas dari alat atau program yang digunakan. Jadi apakah alat tersebut mencapai target dengan biaya minimum? Nah, kalau yang akan kita lakukan sekarang adalah yang untuk benefit. Jadi yang efektivitas tidak akan saya detilkan, tapi langsung ke cost benefit analysis. Ini merupakan teknik untuk mengetahui apakah alat itu efisiensi atau tidak, layak atau tidak. Nanti kita akan menghitung memakai benefit cost ratio, berapa nilai pendapatannya, berapa biayanya. Kalau rasionya lebih dari 1, itu artinya layak atau efisien. Tampaknya simpel ya, jadi bagaimana berapa nilai pendapatan, berapa biaya. Tapi pada kenyataannya ini banyak syarat dan asumsi-asumsi dari perhitungan keuangan. Nah, kita lihat, nah ini yang dimaksudkan dengan analisis kelayakan ekonomi. Analisis kelayakan ekonomi ini sebagai mempertegas atau memperkuat nanti benefit analisis kita itu benar atau tidak gitu. Yang pertama net present value (NPV). NPV ini bagaimana kita menilai uang di masa lalu, di masa yang akan datang dengan memperhitungkan tingkat suku bunga saat ini. Jadi ini merupakan keuntungan bersih dari alat. Itu NPV. Yang kedua, jadi kalau NPV-nya positif berarti tadi perhitungan benefit yang tadi berarti layak ya, bagus gitu. Kemudian yang kedua dengan profitability index. Ini merupakan rasio hasil investasi alat ya, dengan membandingkan present value dengan nilai investasi. Bila hasilnya lebih dari 1, maka perhitungan tadi juga berarti layak diterima. Satu lagi kita sebutkan dengan ini, tidak, kalau pusing lihat rumus nggak usah pusing dengan rumus karena nanti yang menghitungnya dari orang akuntansi. Jadi kita hanya harus tahu analisis apa yang digunakan dan data-data apa yang diperlukan gitu ya. Dan mengapa ada analisis kelayakan ekonominya. Nah, untuk IRR ini merupakan indikator tingkat efisiensi dari suatu investasi. Jadi kita nanti akan menghitung rentang dari tingkat suku bunga. Makanya kenapa nanti ada NP1, NP2 dan NPV1, NPV2. Nah, ini hanya contoh saja dari alat yang akan kita cek. Ya, kita sekarang mulai ke menghitung suatu investasi ya. Jangan dulu dilihat susahnya angka-angka tersebut, dengarkan saja karena nanti akan menghitung adalah dari akuntansi. Ya, jadi untuk menghitung efisiensi atau layak tidaknya suatu program ya. Ini kita pilih cara menghitung dengan benefit cost ratio. Jadi kita pakai benefit cost ratio. Jadi syaratnya kita harus menilai berapa pendapatannya, berapa biayanya untuk dimasukkan ke dalam rumus. Namun sebelumnya kita harus paham bahwa ini ada asumsi-asumsi.
Seperti misalnya di sini asumsi ini adalah sebagai interest rate-nya atau suku bunga BI-nya, asumsi yang digunakan oleh kita adalah 6%. Kemudian untuk cost itu dihitung 50% dari nilai tunai. Sedangkan untuk kan suatu alat itu ada umur ekonominya. Jadi dianggap ini 8 tahun umur ekonominya atau penyusutannya, sehingga dalam cost ada pengkalian 12,5%. Karena ini per tahunnya jadi 12, kalau 8 tahun berarti 100%. Katakanlah harga alat tersebut 3,9 M ya. Nah, dari situ kita baru bisa melihat ke tabel. Kita lihat sama-sama ke tabel. Kita lihat di sini alat yang harganya 3,9 M tadi dimulai dari 2017. Jadi kita menghitung nilai uang yang lama ya pada saat ini. Tahun 2017 perhitungan pendapatannya 4,99 M. Ini adalah pendapatan murni sesuai dengan billing, hasil kerja si alat itu, berapa kali memeriksa dan sebagainya. Untuk mencapai nilai sekarang, kita harus menggunakan discounted dari BI, dari discounted 6% tadi. Ini ada rumusnya, jadi rumusnya itu 1 plus 6% dipangkat tahun ke-1. Jadi kalau nanti 2, 1 plus 6% dipangkat 2, pangkat 3. Jadi tambah ke bawah kan tambah besar pengurangnya nanti dari untuk present value. Jadi dari situ kita bisa menilai present value-nya, jadi harga sekarangnya berapa. Dibagi, jadi perhitungan pendapatan ini PP dibagi dengan diskon ini ya. Jadi 1,06, 1,12, 1, sehingga kita lihat bahwa present value-nya lebih kecil dibanding perhitungan pendapatan karena kita memperhitungkan suku bunga BI ya. Sekarang kita sudah tahu present value. Cost-nya gimana? Nah, untuk cost-nya juga tadi ada aturannya kan? Seperti ini. Jadi kita mengkalikan dengan ini. Jadi ini ada rumus. Untuk cost itu kita melihat yang pertama 50% dikali dengan perhitungan pendapatan ditambah 12% non tunai dengan perkalian dari harga alat gitu. Masuklah 2,9. Jadi ini biaya yang dikeluarkan. Biaya yang dikeluarkan. Nah, dari sini kita kembali ke rumus apakah efektif atau tidak. Ini rumusnya sebetulnya kelihatannya gampang sekali tadi ya. Bahwa rasio benefit cost ini dari perhitungan pendapatan ya. Kita lihat di sini dari dari PV 14 kalau kita angkat ini 14. Jadi PV-nya present value-nya 14 dibagi dengan cost. Seandainya hasilnya lebih dari 1, maka dia berarti dia efektif efisien. Nah, itu kita sekarang harus buktikan betul tidak bahwa kita positif atau lebih dari 1 angkanya. Sekarang kita mulai ke analisa lain untuk memperkuat dan mempertegas dengan NPV. NPV itu nilai PV dikurangi cost. Jadi ini betul-betul murni pendapatan rumah sakit net ya, net pendapatan. Jadi tahun pertama kita mendapat 1,7. Dalam 4 tahun kita mempunyai 4,3 keuntungannya. Nah, itu dari berarti karena ini positif, artinya benefit cost ratio kita betul bahwa ini efisien dan layak untuk dipakai. Ya. Kemudian kita pindah sekarang ke internal rate. Internal rate of return ini tujuannya untuk mencari rentang ada di tingkat suku bunga berapakah pengembalian biaya alat itu, ya. Tapi syaratnya ini harus karena rentang, jadi harus ada nilai negatif. Nah, kita lihat dari gambar ini. Ini tabel pertama itu sama dengan yang tadi, ya. Tabel pertama sama dengan yang tadi. Karena kita harus mencari nilai negatif, kita harus menghitung terus-menerus dari discounted 6% ini. Kalau 6% kan positif. Kalau 8%, 10% terus sampai mendapatkan negatif, ternyata ada di 25%. Nah, kalau 25% ternyata kita bisa mendapatkan NPV negatif 118. Kita masukkan ke interpolasi linear rumus tersebut, didapatkanlah IRR-nya 24,5%. Jadi 24,5% ini berarti lebih besar daripada suku bunga BI tadi. Artinya program tersebut memang efisien dan layak diterima. Jadi IRR-nya juga bagus ya, bisa mendapatkan 24,5%. Malah ini bisa menjadi satu tantangan untuk manajemen
kalau hasilnya seperti ini 24,5, kalau kita punya uang, kita mau simpan di bank dengan bunga banknya 6%, atau kita investasikan kembali dengan pengembalian sesuai dengan 24,5%. Jadi lebih menguntungkan yang mana? Itu jadi tantangan untuk manajemen. Kemudian kita lihat discounted payback ini BEP ya. Kita biasanya bilangnya break even point. Break even point orang rata-rata menulis atau menghitungnya itu yang termudah, jadi present value. Ini tidak memperhitungkan biaya. Jadi ini gampang menghitung tapi tidak memperhitungkan biaya. Jadi sebetulnya tidak fair ya, karena kita lihat di sini. BEP ini adalah harga alat dibagi PV. Harga alatnya kan 3,9 ya. Sedangkan PV-nya ini untuk tahun pertama ya. PV-nya kan 4,7. Jadi kalau dikalikan 12, 10 bulan aja sudah terpenuhi. Jadi sudah BEP. Kalau seperti itu, karena kita tidak memperhitungkan biaya. Nah, bagaimana kalau kita memperhitungkan biaya? Kita memakai NPV ya, di sini. Jadi kalau memakai NPV, bagaimana caranya? Nah, kita lihat di sini. Harga alat kan 3,9. Jadi kita harus menghitung NPV yang mendekati harga alat dulu. Ternyata kalau NPV tahun ke-1, ke-2, ke-3 ini kita jumlahkan, ini jumlahnya 3,901 M. Berarti kita sudah punya angka 3 tahun nih, simpan dulu 3 tahun. Nanti ditambah berapa sisa bulannya untuk BEP. Sisa bulannya kita nanti membagi dengan 466 ini di tahun ke-4 dikali 12. Dari mana angka 58? Itu adalah selisih dari harga alat dikurangi dengan jumlah NPV yang di bawah tadi, yang mendekati itu. Bedanya ternyata hanya 58 juta. Jadi untuk BEP yang sebetulnya dengan menghitung biaya, ternyata BEP-nya 3 tahun 1,5 bulan. Nah, jadi BEP alat tadi 3 tahun 1,5 bulan. Nah, sekarang kita lihat di sini ada kata-kata forecasting. Artinya, bisakah kita menilai alat itu 4 tahun ke depan? Kan tadi umur ekonomisnya 8 tahun. Bisakah 4 tahun ke depan kita masih efektif, efisien? Kita lihat di sini karena belum ada perhitungan pendapatan, belum ada cost, kita ambil rata-rata. Dari sini rata-ratanya kita lihat bahwa perhitungan pendapatan 16. Dibagi 4 saja per tahun dianggap rata, jadi 4,2 setiap tahunnya. Untuk cost juga sama. Waktunya 2 menit lagi. Oh, iya. Jadi artinya dari hasil ini kita melihat bahwa memang ke depan juga masih ada untung, mestinya 1,1. Sehingga kalau dijumlahkan dan 4,6 sama 1, jadi keseluruhan alat ini sampai 8 tahun menghasilkan keuntungan seperti itu. Nah, ini untuk alat untuk PCR. PCR ini kan baru 4 bulan. Kita sekarang ada estimasi. Jadi kalau 4 bulan misalnya 8, sekian M, berarti dalam 1 tahun kita anggap kali 4 berarti 25. Discountednya sama, kemudian PV-nya penghitungannya sama. Dianggap alat itu misalnya dengan perangkat seluruhnya 2,2 M, kita nanti tetap bisa menghitung semuanya sama. Kalau kita lihat di sini, NPV tahun pertama udah 8,3. Harga alat kan 2,2. Berarti PCR itu sebetulnya tahun pertama juga sudah kembali. Tapi hati-hati karena PCR itu mungkin tahun depan sudah tinggal hanya penelitian. Artinya kalau misalnya pasiennya sudah menghilang lah istilahnya, dia tinggal sudah tidak separah sekarang, sudah menurun terus. Ini berbeda lagi penilaiannya nanti bahwa ini bakalan akan kecil gitu. Tapi di tahun pertama ternyata memang kalau kita secara normal sih menguntungkan sekali. Nah, itu jadi perhitungan tuh bisa pada saat kita sudah lewat 4 tahun, 4 tahun ke depan juga bisa dihitung. Kemudian yang kalau kita baru bisa 4 bulan, bisa juga kita hitungkan. Nah, kesimpulannya bahwa pemeriksaan tadi untuk benefit alat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, baik itu memakai BCR, baik itu memakai IRR, NPV, dan lain-lain, ternyata hasilnya bagus dan kita bisa memastikan bahwa alat itu ternyata layak diterima atau efisien. Itu yang bisa saya bagikan kepada semuanya, bagaimana cara menghitung dan memilih analisa apa yang dipakai untuk kita mengetahui alat itu layak atau efisien. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Nina atas paparannya. Sebenarnya ini menarik ya Dok ya. Harusnya ini workshop ya. Harusnya Workshop, ini ya. workshop. Tapi ini dengan singkat kita bisa menangkap ya bagaimana cara menghitung sesuatu proses pelayanan yang menggunakan alat canggih ini apakah efisien atau tidak. Baiklah, kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Kita punya waktu 10 menit. Ini ada beberapa pertanyaan. Ini pertanyaan pertama dari Dr. Ferdi ya. Apakah tetap dilakukan verifikasi manual pada pemeriksaan digital morfologi? Jika ya, itu kapan? Bagaimana pemantapan mutu internal pada digital morfologi? Ini mungkin pertanyaannya untuk Dr. Asvin ya. Silakan Dr. Asvin. Dr. Asvin, apakah sudah bisa bergabung lagi? Ya, ya silakan Dok. Terima kasih Dr. Rita, moderator. Terima kasih juga Dr. Ferdi atas pertanyaannya. Yang pertama, tadi sudah sempat dipaparkan bahwa setelah ada penelitian sebelumnya, beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa korelasi antara digital morfologi dengan manual morfologi itu sangat bagus. Ada beberapa sel yang bisa sampai 97%, bahkan ada yang 99%, sehingga kadang tidak dibutuhkan menurut saya pada saat kami melakukan uji coba juga tidak terlalu banyak kasus yang kita harus konfirmasi ulang dengan manual, jadi cukup dengan digital morfologi. Kemudian tadi ya Dok, pertanyaannya Dr. Ferdi. QC-nya Dok, QC. Oh, QC-nya. Tadi kalau QC secara pemantapan mutu tadi terutama pada saat step maker-nya. Jadi alat di i60 ini bisa melihat apakah area baca itu sudah bagus, kemudian dia bisa menentukan area baca yang terbaik, kemudian dia bisa melihat apakah warna slide yang kita buat itu terlalu terang atau terlalu gelap, kemudian terlalu biru atau terlalu merah. Sampai saat ini QC-nya baru seperti itu. Demikian Dokter Rita. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi, mungkin bisa langsung disatukan aja ya. Berapa besar diskrepansi antara digital morfologi yang manual dengan yang ini, yang digital? Ya, tadi yang sama dengan pertanyaan Dr. Ferdi, Dok, bahwa korelasinya sangat tinggi, sangat bagus karena akurasinya itu sampai 99%. Contohnya untuk sel neutrofil itu korelasinya sampai 99%. Bahkan sel blast pun itu korelasi sampai 77%, untuk NRBC sampai 89%. Jadi diskrepansi tidak terlalu jauh, tidak terlalu banyak karena korelasi yang cukup bagus dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Iya, terima kasih. Selanjutnya ini bila platelet sangat rendah dan leukosit juga sangat rendah, apakah RDW dari alat bisa keluar atau tidak? Itu pertanyaannya. Dari Dr. Binawati. Kalau RDW tadi itu yang kan diskrepansi dari Dr. Ina ya pertanyaannya. Kalau RDW itu kan red cell ya Dok, jadi saya rasa tetap akan keluar RDW-nya walaupun leukosit rendah ataupun trombosit rendah, karena RDW itu distribusi dari eritrosit. Jadi tidak akan terlalu ada pengaruh jika platelet ataupun leukositnya rendah. Jadi pada beberapa kasus kami, walaupun platelet sangat rendah, di bawah 10.000, RDW-nya tetap keluar, Dok. Iya, terima kasih, Dok. Ini barangkali pertanyaan dulu ya untuk Dokter Nina ya. Ini Dok, kalau misalnya tadi kan ada beberapa alat ya yang ditampilkan atau dihitung ya. Itu kalau misalnya
akan ada nggak beda? Misalnya, oh alat ini merugi, alat ini menjadi untung, itu bagaimana kita bisa ininya menilainya. Kemudian ini, ketika kita mau mengadakan alat nih, ceritanya alatnya belum ada nih, sebetulnya belum ada, misalnya di tempat ini belum ada PCR, tapi kita pengen nih melakukan ini. Nah itu apakah kita dari sebelumnya bisa dinilai apakah ini akan efisien atau tidak? Mungkin itu Dr. Nina. Ya, terima kasih Dr. Rita. Jadi yang pertama bagaimana membayangkan bahwa alat ini akan untung atau tidak ya. Jadi ini banyak faktor Dr. Rita, untung tidaknya tentu satu dari kapasitas alat itu sendiri ya. Jadi dia efektifnya bisa menilai berapa banyak, kemudian dari volumenya dan sebagainya. Kemudian juga tarif yang kita gunakan itu bagaimana marginnya dan sebagainya, itu juga mempengaruhi. Dan tentu semua ini harus sesuai dengan estimasi dan asumsi-asumsi rumah sakit itu sendiri. Ada kalanya kita membuat bahwa oh ini cost-nya 50%, tapi untuk PCR mungkin ini 60% cost-nya karena kita selalu memakai APD dan sebagainya. Jadi itu banyak sekali pengaruh-pengaruh yang membuat satu orang akuntansi itu berpikir cost-nya berapa persen, asumsinya berapa dan sebagainya. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi ya, Dr. Rita, walaupun alatnya sama, tipe beda merek dan sebagainya, itu belum tentu memang harus sama. Dan kemudian yang kedua, kita tadi memberi contoh untuk yang alat yang sudah 4 tahun ya, kemudian 4 bulan. Nah kalau yang belum ini sama saja Dr. Rita, kita memakai feasibility, jadi ada aspek teknik, ada aspek finance. Tentu untuk aspek teknik kita akan melibatkan usernya, HTA maupun manajemen, apakah alat itu baru harus ada atau memang pergantian karena rusak atau penambahan karena kapasitas kurang. Jadi indikasi kebutuhannya apa, tipe alatnya, kualitas, kemudahan servis dan sebagainya. Nah untuk aspek finance tentu kita harus tahu juga bagaimana sih nanti akan manfaatnya akan bagaimana. Tentu ini kembali tadi bahwa kita harus memakai asumsi-asumsi dan estimasi-estimasi. Jadi apakah suku bunganya anggap BI-nya 6% tadi, kemudian mau berapa lama umur ekonomisnya, cost-nya berapa persen dan sebagainya. Jadi itu nanti kita masukkan lagi ke analisis-analisis yang tadi sudah kita sampaikan mana yang kita pilih. Jadi banyak hal yang harus kita perhatikan. Tapi bisa dihitung, bisa dihitung. Terima kasih Dr. Nina. Jadi ini mungkin buat kita yang mau merencanakan ataupun sudah memiliki alatnya, ini bisa dianalisis ya. Baiklah, karena waktu yang membatasi kita, ini masih banyak sebetulnya pertanyaan-pertanyaan. Mungkin bisa dibantu juga Dr. Asvin ataupun Dr. Nina melihat barangkali ini bisa dijawab di chat gitu ya, kalau itu dimungkinkan. Tetapi barangkali ini mohon maaf kita simpulkan saja dari sesi yang sangat menarik ini bahwa digitalisasi laboratorium merupakan keniscayaan dan ini memang kita dihadapkan pada kondisi saat ini maupun kondisi yang akan datang. Kita tidak akan terlepas dan pasti sebagai profesi patologi klinik ini kita akan berhubungan dengan alat-alat yang canggih. Digitalisasi laboratorium sangat membantu untuk proses manajemen laboratorium, tentunya juga ini berkaitan dengan aktivitas ilmiah ataupun bahkan dengan edukasi. Dalam hal ini kita di Indonesia sudah ada alat sistem digital yang tadi sudah dipaparkan, yaitu berkaitan dengan morfologi ya, morfologi darah ataupun sumsum tulang ya, bisa. Kemudian berdasarkan pertimbangan analisis biaya secara komprehensif, itu kita bisa melakukan satu cost analysis, bisa melalui perhitungan dengan BCR, dengan NPV, dengan DPP, dengan profitabilitas index ataupun dengan internal rate of return, IRR yang lebih tinggi daripada keuntungan. Jadi tadi yang disampaikan oleh Dr. Nina, ini perlu satu rumus-rumus yang barangkali ini bisa kita gunakan untuk menilai bagaimana kita memanfaatkan betul digitalisasi laboratorium ini. Barangkali demikian sesi ini kita akhiri. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan, Dokter. Selanjutnya akan kami umumkan penanya beruntung pada sesi ini. Selamat
kepada Dr. Ferdi Roylan, SPPK dari Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, mendapatkan inputs 12 TWS Bluetooth. Selanjutnya dokter akan dihubungi oleh pihak panitia. Selain hadiah pada sesi Scientific Symposium, panitia juga akan memberikan grand prize pada 3 peserta beruntung yang aktif dalam bertanya dan paling setia mengikuti PIT virtual ini dari hari pertama hingga terakhir. Saat ini, acara presentasi oral sedang berjalan. Bagi peserta webinar yang ingin melihat jalannya acara, pada layar dan kolom chat sudah terdapat link untuk mengakses ke 5 room presentasi oral. Kemudian untuk poster dapat dilihat di main room ini pada akhir acara. Pada layar, terdapat link yang dapat diakses oleh para peserta untuk mengetahui informasi-informasi terbaru dari PDS Pathclim. Terima kasih kami ucapkan kepada para peserta dari seluruh Indonesia yang waktu untuk mengikuti acara PIT virtual hari ini. Tidak lupa kami aturkan terima kasih kepada para mitra kerja yang telah mendukung berlangsungnya acara ini. Demikian acara PIT pada hari pertama ini, mengingatkan kembali bahwa untuk acara PIT di hari kedua, yakni besok tanggal 5 November 2020, akan dimulai lebih awal, yaitu pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan di kemudian hari. Sampai jumpa di hari selanjutnya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.